Sedangkan di Binance itu tidak ada mata uang IDR guys ya. Jadi kalian itu harus membeli dengan mata uang fiat seperti ini ya. Salah satunya itu USDT ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading spot markets di aplikasi Binance. Nah, video ini itu merupakan video lanjutan ya guys ya dari video kita sebelumnya, dimana sebelumnya kita udah sempat membahas bagaimana cara deposit di Binance ya, kemudian bagaimana cara withdrawnya ya, dan sebagainya. Nah, ini merupakan video bagaimana cara tradingnya ya, khususnya itu di spot market. Nah, oke, jadi langsung aja ya guys ya. Saat ini saya udah ada di aplikasi Binance-nya ini ya. Nah, untuk langkah pertama ketika teman-teman ingin mulai trading spot market ya di Binance ini, kalian harus punya akun Binance terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih Bang cara daftarnya ya? Cara daftarnya teman-teman bisa klik aja link pendaftaran akunnya di deskripsi video di bawah ini ya. Di situ juga udah saya cantumkan video bagaimana cara daftarnya sampai akun kalian terverifikasi seperti akun saya ini ya. Jadi kalian tinggal daftar akun terlebih dahulu, kalian tinggal tonton videonya sampai akhir. Nah, kalau nanti akun kalian udah terverifikasi seperti ini, itu artinya kalian udah menyelesaikan pendaftarannya. Oke, itu merupakan step pertama ya ketika teman-teman ingin mulai trading spot di aplikasi Binance ini. Nah, selanjutnya step kedua adalah setelah kita udah punya akun di Binance ini, kita harus deposit terlebih dahulu ke Binance ini. Nah, bagaimana sih Bang cara depositnya ya? Cara depositnya kalian bisa buka terlebih dahulu halaman beranda dari aplikasi Binance-nya ini. Kemudian kalian tinggal klik menu store ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja ya, kalian pengen deposit melalui fitur apa. Bisa deposit melalui P2P ya yang ini. Bisa deposit juga melalui store crypto ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen store crypto dari exchanger lain, ya misalnya dari Indodax ataupun toko crypto, nah kalian bisa gunakan fitur yang ini. Intinya untuk video bagaimana cara deposit di Binance ini itu udah pernah saya buatkan videonya ya. Jadi kalian tinggal tonton aja videonya di playlist yang ada di channel YouTube saya ini ya, playlist Binance ya guys ya. Nantinya kalau misalnya teman-teman udah deposit ya, maka nanti saldo kalian itu bisa kalian lihat di sini ya. Di sini kan saya punya saldo sekitar 27,21 dolar. Dan lebih detailnya ya nanti teman-teman bisa klik di bagian menu dompet. Nah, maka nanti saldo kita itu lebih detailnya bisa kita lihat di sini ya guys ya. Oke, itu merupakan step kedua ketika teman-teman ingin trading spot market ya di aplikasi Binance ini. Dan step ketiga adalah ya sebelum teman-teman mulai trading ya di Binance ini, di sini saya mau kasih tahu ataupun kasih info terlebih dahulu ya. Ada dua jenis pasar di Binance ini ya. Kalau misalnya teman-teman ingat ya, saya udah pernah jelasin di toko kripto dan juga di Indodax itu cuma ada satu pasar doang, yaitu pasar spot market. Nah, sedangkan kalau di Binance ini itu ada dua pasar ya. Yang satu ini pasar yang perdagangan ya. Kita klik coba menunya ya, menu perdagangan ini. Nah, ini merupakan pasar spotnya. Sementara di sampingnya ini itu ada pasar future ya, ataupun menu future. Nah, kalau kita klik menu future ini, maka kita akan ditampilkan ke halaman trading future. Nah, jadi secara garis besar di Binance ini itu ada dua pasar ya, pasar future dan juga pasar spot ya. Nah, apa sih Bang perbedaannya? Perbedaannya simple ya. Kalau spot market ini itu mirip dengan saham ya. Kalian tahu saham lah ya. Kalau misalnya teman-teman beli saham kan, begitu kalian beli, nah kalau nanti harganya naik, begitu kalian jual, maka kalian dapat untung tuh ya. Kemudian kalau misalnya harga sahamnya begitu kalian beli, lalu harganya itu turun, kalau kalian jual, kalian kan rugi. Nah, itu pasar spot itu mirip dengan pasar saham seperti itu guys ya. Jadi memang kalian hanya akan mendapatkan keuntungan ketika aset yang kalian beli itu mengalami kenaikan harga ya. Nah, itu kalau pasar spot. Nah, kemudian kalau pasar future yang ini, nah apa bedanya? Nah, pasar future ini itu mirip dengan pasar forex ya. Jadi teman-teman itu bukan memperdagangkan asetnya, tapi memperdagangkan kontraknya. Artinya gini guys ya, artinya teman-teman itu bisa melakukan trading dua arah ya. Dan bahasanya juga bukan beli ya. Kalau misalnya di spot market tadi kan kita membeli Bitcoin lalu kita menjual Bitcoin. Nah, tapi kalau di pasar future ini kita itu bahasanya itu bukan beli tapi open posisi ya. Open posisi long, open posisi short ya. Bisa juga open posisi buy,
open posisi sell ya. Jadi kalau kita mau dapat untung bisa lewat open posisi buy, kita juga bisa dapat untung lewat open posisi short ya ataupun sell. Nah, itulah yang dimaksud trading future ini ya. Jadi kalau trading future pun juga ada yang namanya leverage, sehingga dengan modal kecil pun kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar ya. Jadi kembali lagi ya, kalau memang untungnya besar tentu resikonya juga akan besar. Nah, itulah perbedaan antara trading spot market dengan trading future market ya. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah memahami dua hal ini ya, ketika teman-teman ingin mulai trading spot market ya di Binance ini ya, kalian coba klik terlebih dahulu di menu dompet ya. Ada yang mau saya kasih tahu. Jadi ya, ketika teman-teman udah di dompet ini, pastikan ketika teman-teman ingin trading spot market itu saldo kalian itu adanya di bagian spot ya. Jadi jangan sampai nanti kalian mau trading spot tapi saldo kalian itu di menu pendanaan ataupun di menu future ataupun di menu-menu lainnya. Artinya gini guys ya, artinya kalau kalian itu sebelumnya saldonya di sini, maka kalian harus pindahkan terlebih dahulu saldo kalian itu ke pasar spot ini. Oke, bagaimana caranya bang? Caranya kalian tinggal klik aja menu transfer ya di pasar future-nya ini, lalu kalian tinggal ubah aja ya. Ini kan kalian mau kirim dari future ke spot, kemudian kalian pengen kirim koin apa ya, lalu kalian tinggal masukkan jumlah koinnya. Nah, begitu nanti udah kalian kirim ya, maka nanti saldonya itu akan masuk ke akun spot kalian seperti yang kalian lihat di sini ya. Jadi kalian nanti ingat aja ya, kalau misalnya kalian belum ada saldo di spot ini, itu artinya teman-teman belum bisa trading spot market di Binance. Kalian belum bisa membeli koin apapun ya. Jadi pastikan saldonya kalian pindahin terlebih dahulu ke spot market ini. Oke, udah paham ya? Itu merupakan hal keempat yang harus saya bilang ataupun yang harus teman-teman pahami. Selanjutnya ya, langkah kelima ya, barulah kita akan coba praktek trading langsung ya di spot marketnya. Nah, untuk menu spotnya itu ada di menu tengah ini ya, menu perdagangan. Nah, kemudian kita akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, contoh ya, kita akan contohkan membeli koin ya. Nah, jadi untuk membeli koinnya itu teman-teman tinggal klik aja di bagian nama koinnya ini ya, Doge/USDT. Nah, kemudian kalian tinggal cari aja koin apa yang ingin kalian beli ya, ataupun yang ingin kalian perdagangkan. Misalnya, teman-teman pengen beli BTC ya. Kalian tinggal ketikkan aja seperti ini, BTC USDT. Kalian tinggal klik aja. Nah, maka nanti dia akan muncul koin BTC USDT-nya ya. Kalau seperti ini itu artinya kalian harus punya saldo USDT sebelumnya ya di pasar spot kalian. Coba kita kembali ke menu dompet. Nah, di sini kan saya punya saldo 26 USDT nih. Nah, itu artinya saya bisa membeli koin BTC ini. Nah, di sini saya mau jelaskan perbandingan juga ya supaya teman-teman itu lebih paham. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula ya. Nah, biasanya kan teman-teman itu menggunakan exchanger lokal ya kayak Indodax ataupun toko kripto. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin membeli Bitcoin ya, kita contohkan di Indodax ya. Kita tinggal klik menu trade. Nah, maka nanti di sini itu langsung ada pasangan Bitcoin IDR-nya ya. Nah, itu adalah kelebihan kalau teman-teman membeli Bitcoin di Indodax ya, karena di Indodax ini begitu teman-teman deposit ya ke Indonesia rupiah yang ada di Indodax ini, kalian udah bisa langsung membeli Bitcoin dengan mata uang IDR-nya. Sedangkan di Binance itu tidak ada mata uang IDR guys ya. Jadi kalian itu harus membeli dengan mata uang fiat seperti ini ya. Salah satunya itu USDT ya. Oke, paham ya guys ya. Jadi artinya ya, teman-teman itu kalau di Binance itu berarti harus memiliki stablecoin terlebih dahulu ya. Salah satunya itu USDT ataupun USDC ya. Ataupun teman-teman juga bisa cek fiatnya itu di menu pasar ini ya. Kemudian kalian tinggal cek ataupun klik menu pasar. Nah, di sini itu ada beberapa koin fiat ya guys ya. Jadi kalian tinggal lihat aja di sini ya. Ada USDT ya, kemudian juga ada USDC, ada TUSD ya. Kemudian koin-koin fiat lainnya ya. Misalnya kayak JPY juga ada ya, Euro juga ada ya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ya, setelah teman-teman udah memahami hal itu ya, nah selanjutnya kita bisa langsung praktek aja bagaimana cara membelinya. Nah, cara membelinya ya, kalau misalnya teman-teman ingin membeli Bitcoin dengan USDT ini, kalian tinggal klik aja ya per BTC USDT-nya. Nah, selanjutnya di bagian beli ini pastikan teman-teman pilih beli ya. Lalu di bagian bawahnya ini market. Nah, di sini kalian pilih aja yang market ya, jangan pilih yang limit, karena biasanya teman-teman itu defaultnya itu limit ya. Di sini saran saya kalian ubah aja menjadi market. Kenapa? Karena kalau limit itu teman-teman
teman-teman harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapatkan Bitcoin ya. Tapi kelebihannya itu teman-teman bisa mendapatkan Bitcoin dengan harga yang lebih murah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pilih yang market, kalian nggak perlu mengantri untuk mendapatkan Bitcoinnya. Tapi ya harganya pasti sedikit lebih mahal daripada kalau teman-teman menggunakan limit ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan aja berapa yang mau kita beli. Di sini saya punya total 26 USDT. Nah, saya contohkan membeli 16 USDT ya. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal klik beli BTC. Nah, maka order dibuat ya. Jadi begitu kita klik di bagian dompet lagi ya. Nah, di sini itu nanti akan muncul saldo yang udah kita beli guys ya. Nah, begitu kita udah membeli Bitcoinnya tadi, ya maka di sini kita udah memiliki aset Bitcoin ya. Jadi selain kita memiliki aset USDT, kita juga udah memiliki aset Bitcoin ya. Dan untuk aset Bitcoin kita saat ini itu di angka 0,00024984. Nah, kalau udah seperti ini, itu artinya kita udah memiliki aset Bitcoin kita. Nah, selanjutnya ya, ketika teman-teman udah punya asetnya ya, tugas kalian selanjutnya adalah hanya perlu hold ya, hanya perlu menahan aset ini ya beberapa minggu, ataupun kalau misalnya teman-teman itu tradingnya harian, berarti kalian tinggal lihat aja pergerakan aset Bitcoin ini harian ya. Kalau misalnya nanti harganya naik, kalian bisa jual asetnya. Atau kalau misalnya teman-teman itu tradingnya mingguan ya, berarti kalian bisa pantau harganya ini per minggu. Atau kalau misalnya teman-teman tradingnya itu bulanan ya, bahkan tahunan, berarti kalian tinggal sesuaikan aja dengan strategi trading kalian masing-masing. Nah, itulah yang dimaksud dengan trading spot ya. Nantinya kalau misalnya harga Bitcoinnya itu semakin tinggi, maka ketika kalian menjual Bitcoin kalian mendapatkan keuntungan ya. Tapi kebalikannya, kalau misalnya nanti harga Bitcoinnya ini semakin rendah, nah maka kalau kalian jual Bitcoinnya, kalian akan mengalami kerugian. Dan ini juga banyak ditanya teman-teman semuanya, Bang, kalau misalnya nanti kita udah beli Bitcoin nih cuma 500.000, kemudian aset Bitcoinnya turun ya dari 1 miliar jadi tinggal 950 juta. Nah, apakah uang kita akan hilang? Enggak ya teman-teman. Jadi perhitungannya itu tetap berdasarkan persentase. Misal kan 1 miliar jadi 950 juta itu kan persentasenya itu kan kehilangan sekitar 5% ya guys ya, kalau nggak salah saya. Nah, itu artinya dari saldo kita 500.000 itu kita kehilangan 5% juga. Nah, kalian tinggal kali aja ya. 5% dari 500.000 berapa yang kalian loss. Nah, seperti itu ya teman-teman perhitungan di spot market ini. Jadi selama koin kalian tidak kalian jual, maka kalian tidak merealisasikan keuntungan kalian ataupun kerugian kalian. Nah, itu dia cara trading spot di aplikasi Binance ini ya. Kemudian pertanyaannya, Bang, kalau misalnya nanti saya udah untung ya, kemudian saya mau jual Bitcoin ini, nah itu gimana? Nah, caranya kalian tinggal gunakan cara yang tadi lagi ya. Kalian tinggal klik menu perdagangan, lalu kalian tinggal pilih menu jual ya. Kalau tadi kita beli, ini kita jual, lalu kita tinggal tentukan berapa Bitcoin yang mau kita jual. Misalnya kita mau jual sekitar 0,000249 Bitcoin. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja jual BTC. Nah, maka order dibuat ya. Begitu kita klik kembali ke menu dompet, nah maka di sini aset Bitcoin kita itu udah kita jual dan udah berubah menjadi USDT kembali. Nah, kalau udah menjadi USDT ini kalian tinggal withdraw aja ya kayak biasa ya. Jadi untuk withdraw di Binance ini itu videonya udah pernah saya buat juga ya. Kalau misalnya teman-teman mau withdraw ke Indodax, ke toko kripto, atau langsung ke rekening bank juga udah saya buatkan videonya. Kalian tinggal buka aja playlist di channel YouTube saya ini yang bernama Playlist Broker Binance. Oke, udah jelas ya teman-teman video bagaimana cara trading spot market di Binance ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, kalian bisa tanya aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.